Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar? Baik, Pak. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Pak. Iya, jadi kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentunya kita harus selalu berdoa. Saya minta kepada Anik untuk memimpin kita dalam doa. Silakan berdiri. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Anik. Silakan duduk kembali. Ya, jadi saya minta satu orang untuk memimpin kita untuk menyanyikan lagu nasional. Destri, silakan. Silakan berdiri. Ambil posisi siap. Halo, halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sardin Mabul. Oke, baik. Berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pernahkah kalian mendengar orang yang meninggal disambar petir? Pernah. Oke, pernah ya? Jadi kita bisa mendengar ada orang yang sering disambar petir. Nah, kemudian menurut kalian kenapa petir itu bisa membuat orang meninggal? Angkat tangan. Oke, Reva. Kemungkinan orang tersebut saat hujan dia itu berteduh di bawah pohon yang sangat tinggi. Iya, betul. Jadi kan pertanyaan seperti itu karena materi yang akan kita pelajari itu adalah listrik statis. Jadi manfaat pembelajaran listrik statis ini, kita dapat mengetahui gejala-gejala atau fenomena-fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fenomena alam itu seperti apa? Salah satu contohnya tadi, terjadinya petir. Itu banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik dapat memahami konsep listrik statis, jenis-jenis muatan listrik, kemudian interaksi yang terjadi antara dua buah muatan, dan gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu bekerja sama dalam kelompok dan menyajikan data hasil percobaan listrik statis dengan tepat. Nah, dalam apa yang kamu pikirkan saat ini? Apa yang kamu katakan saat ini? Ingatlah orang-orang yang kamu cintai sekarang ini. Hadirlah mereka di saat ini. Kira-kira orang yang kamu cintai itu siapa? Hadir. Rehan, siapa lagi? Ada lagi? Selain Rehan, sebentar Rehan ya. Saya kasih Efra dulu. Setelah melakukan kegiatan stop ini, saya bisa merenungkan bahwa kedua orang tua adalah sebuah arti yang bisa kita bisa mencapai sebuah cita-cita kita karena kita memikirkan mereka di masa depan. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Iya, tentunya hadirkan orang tua, orang yang kita cintai. Siapa lagi, Rehan? Setelah mendengar instrumen dan arahan dari Bapak, saya menjadi teringat akan kedua orang tua saya di rumah, dan saya berusaha untuk menjadikan kedua orang tua saya sebagai motivasi saya dalam belajar supaya saya dapat sukses di kemudian hari. Oke, tepuk tangan dulu, luar biasa. Iya, baik. Petir yang ini.
petir itu adalah salah satu contoh gejala listrik statis. Bagaimana terjadinya petir? Ini nanti akan kita bahas di akhir video ini. Atau contoh lainnya, mungkin kalian pernah melakukan percobaan sendiri di rumah. Balon digosok-gosokkan ke rambut, nanti ketika balonnya ditarik, rambutnya ternyata juga ikut ke atas. Rambutnya tertarik oleh balonnya. Nah, ini juga contoh dari listrik statis. Secara lebih detail, kita harus belajar dari paling dasar, yaitu dari konsep atom. Pernah mendengar kata atom? Atom itu adalah unit terkecil penyusun materi. Setiap zat, setiap benda, apapun bendanya, termasuk tubuh kita, kalau kita potong, oke? Kalau kita ambil bagian-bagian paling kecilnya, maka unit paling kecil, unit terkecilnya itu adalah atom, oke? Neutron dan proton bergabung membentuk inti atom, karena mereka berada di tengah-tengahnya atom. Terus di bagian luar, di kulitnya, itu terdapat bagian yang selalu bergerak melingkari inti atom. Nah, bagian ini kita sebut sebagai elektron. Elektron itu bisa berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Ada dua cara utama. Yang pertama dengan cara disentuhkan, yang kedua dengan cara digosok. Misalkan, Tanggapan, kira-kira apa yang kamu dapatkan atau mungkin ada pertanyaan dari video sebelum kita masuk ke diskusi kelompok? Oke, Lastri, silakan, saya beri kesempatan. Apa yang terjadi jika proton atau elektron bertemu dengan neutron? Oke, pertanyaan yang luar biasa. Bertemu sesama proton maka terjadi tolak menolak karena muatan sejenis. Ketika dia bersama elektron terjadi tarik menarik. Tolak menolak juga karena muatannya sejenis. Tapi kalau misalnya proton dengan elektron maka terjadi tarik menarik. Seperti itu ya? Gejala yang terjadi akibat ketidakseimbangan muatan listrik. Listrik statis terjadi karena adanya perpindahan elektron, yang dimana seperti dalam contoh video tadi, penggaris yang digosokkan pada rambut. Rambut lebih mudah memberikan elektron pada penggaris plastik, sehingga muatan elektron pada penggaris plastik lebih banyak, dan menjadikan penggaris plastik bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Sebentar, ikuti sesuai panduan LKPD. Coba, kamu amati video ini. Kemudian yang visual. Pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok kinestetik akan melakukan praktikum untuk mengetahui gejala listrik statis pada kehidupan sehari-hari. Kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Efra. Saya Anik. Saya Sheila. Saya Tika. Saya Trisno. Sekian perkenalan kami. Baik, bahan yang kami gunakan ketika melakukan praktikum listrik statis adalah botol minuman, pipet plastik, dan tisu. Baik, teman saya Anik akan mempraktikkan sekaligus menjelaskan pada praktikum ini apa saja yang terjadi. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah gosokkan tisu kepada kedua pipet sebanyak 20-30 kali. Perhatikan. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Letakkan salah satu pipet di atas botol air minum, lalu dekatkan dengan pipet lainnya. Seperti ini. Maka kedua muatan tersebut terjadi tolak-menolak karena muatannya sejenis. Sudah? Sudah. Bagaimana kalau kita lakukan dengan tangan? Seperti ini. Kedua muatan tersebut terjadi tarik-menarik karena kedua muatannya tidak sejenis atau berbeda. Apa yang terjadi pada sedotan plastik ketika telapak tangan yang tadi digunakan untuk menggosok sedotan didekatkan pada salah satu ujungnya? Dan apa yang terjadi pada sedotan di atas botol setelah sedotan yang satunya didekatkan?
Jawab. Ketika telapak tangan didekatkan pada pipet, akan terjadi tarik-menarik karena kedua muatan tidak sejenis atau muatan berbeda. Akan tetapi, jika kedua pipet didekatkan, akan terjadi tolak-menolak. Kesimpulannya adalah, ketika kita menggosok sedotan plastik dengan telapak tangan, kita akan kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Hal ini merupakan contoh dari fenomena listrik statis yang sering terjadi atau kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih kepada kelompok kinestetik yang sudah memperagakan hasil presentasinya. Pertanyaan saya di sini adalah, bagaimana jika salah satu pipet digosokkan, sementara yang satunya tidak? Apa yang akan terjadi? Yang menjawab siapa? Jika kedua pipet digosok, maka akan saling tolak-menolak karena memiliki muatan yang sama. Sedangkan pipet yang tidak digosok akan saling tarik-menarik karena memiliki muatan yang berbeda. Baik, terima kasih kelompok kinestetik. Terima kasih untuk kelompok kinestetik yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Saya ingin bertanya, apakah ada contoh lain selain menggosokkan pipet dan tisu? Oke. Trisno yang menjawab. Tentu saja iya. Selain apa yang kami perhatikan tadi, tentu juga ada contoh yang lain, seperti kertas kecil yang menempel pada balon yang digosokkan pada rambut, atau seperti yang Bapak Lodon sudah jelaskan tadi. Terima kasih. Iya. Kemudian yang berikut, kelompok auditori. Selamat pagi teman-teman dan Pak Guru. Selamat pagi. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum mempresentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gea, saya sebagai moderator. Dan teman saya, Rehan dan Seva sebagai penjelas. Pertama, dari tayangan video tersebut, mengapa petir itu bisa terjadi? Baik, izinkanlah saya untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini, berkaitan dengan video yang telah kami tonton. Jadi teman-teman, dari video yang telah kami tonton bersama, di mana video itu menjelaskan awan cumulonimbus. Jadi untuk kita ketahui, awan cumulonimbus itu terjadi saat musim hujan. Sekarang ada musim hujan. Dia itu berwarna hitam dan berbentuk seperti topi. Jadi di dalam awan cumulonimbus terdapat jutaan tetes air dan juga es. Selama awan itu bergerak, jutaan tetes kita ketahui, di dalam awan cumulonimbus terdapat 2 muatan, yaitu positif dan negatif. Saya bisa menggambarkan. Misalnya ini adalah awan cumulonimbus. Jadi, di dalam awan cumulonimbus itu terdapat 2 muatan, yaitu positif dan negatif. Saat awan cumulonimbus, muatan positifnya itu berada di atas awan, sedangkan negatif berada di dasar awan. Kurang lebih gambarannya itu seperti ini. Jelaskan proses terjadinya petir. Baik, sekarang nomor 2 ini saya akan serahkan kepada rekan saya Rehan yang akan menjelaskan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang proses terjadinya petir. Mari teman-teman kita bahas bersama saya Rehan dari kelompok auditori. Jadi begini, kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman, di mana muatan positif dan muatan negatifnya itu saling bercampuran tanpa ada pemisahan. Awan ini itu jika masih dalam keadaan netral ya, ini tuh awannya masih dalam keadaan netral. Mohon dicatat teman-teman karena ini menurut saya materinya sangat penting dan berguna bagi teman-teman. Cuaca kalau ini dalam keadaan netralnya jika ada pada bagian dasar awan. Kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman. Bagus, nah jadi itulah yang disebut dengan awan cumulonimbus, ya awan yang berbentuk topi. Dari awan tersebutlah kedua muatan baik, terima kasih. Oke, lanjut. Lanjut ke nomor yang ketiga. Berikan kesimpulan dari video tersebut. Jadi, menurut kami kesimpulannya, ketika saat musim hujan, seringkali terjadinya petir. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang punya akal dan pikiran harus lebih berhati-hati menggunakan berbagai barang-barang tertentu.
misalnya alat elektronik dan juga barang-barang tajam. Itu supaya kita itu tidak mudah tersambar petir. Seperti itu. Terima kasih banyak untuk kelompok auditori. Saya juga bertanya, apakah orang yang sedang mengendarai sepeda motor atau mobil bisa disambar petir? Oke, silakan menjawab. Oke, jadi di mana pertanyaannya? Apakah orang yang mengendarai motor atau mobil itu bisa tersambar petir? Menurut teorinya itu tidak bisa. Alasan mengapa orang tidak bisa tersambar petir saat menaiki motor atau mobil karena ban motor atau ban mobil itu langsung tersentuh dengan tanah. Saya dari kelompok visual ingin bertanya, bagaimana cara kita agar terhindar dari sambaran petir? Baik, tepuk tangan. Luar biasa. Ya, sekali lagi. Salut. Oke, ya luar biasa. Oke, silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Amel. Saya Lastri. Dan saya Nadia. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi yang pertama-tama yang akan kami presentasikan di sini adalah gambar. Jadi pada gambar ini terdapat 4 percobaan yang sering kita lihat. Yang pertama, penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol. Dan yang kedua adalah balon yang digosokkan pada rambut. Yang ketiga, batang kaca yang digosokkan pada kain sutra. Dan yang keempat, ketika kita menyisir rambut dan rambut mengikuti sisir plastik. Perpindahan elektron ketika penggaris plastik digosok pada kain wol, sehingga penggaris plastik mengalami kelebihan elektron, sehingga kain wol kehilangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Nah, dari percobaan 2 tadi, sama dengan percobaan 1. Ketika balon digosokkan pada rambut, maka elektron dari rambut akan berpindah ke balon, sehingga balon mengalami kelebihan elektron dan rambut kekurangan elektron. Percobaan 4, teman saya Lastri akan menjelaskan. Dari percobaan keempat, sama halnya dengan percobaan sebelumnya, elektron dari rambut berpindah ke sisir plastik, sehingga sisir plastik mengalami kelebihan elektron, dan rambut kekurangan elektron sehingga bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, dari bahan yang ada perpindahan elektron terjadi karena adanya perbedaan kemampuan atom dalam menarik elektron. Seperti plastik dan kaca, cenderung lebih mudah menarik elektron dibandingkan dengan bahan lain seperti wol dan sutra. Ketika kedua bahan yang berbeda digosokkan, maka elektron akan berpindah dari bahan yang kurang kuat menarik elektron ke bahan yang lebih kuat menarik elektron. Jadi, perpindahan elektron adalah dasar dari fenomena listrik. Baik teman-teman, kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok visual yang telah menggambarkan proses terjadinya listrik statis. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan muatan listrik statis pada suatu benda? Bahan yang tidak mudah menghasilkan muatan, tingkat kelembapan yang tifsi dapat mengurangi muatan listrik statis. Berikan pertanyaan, mengapa elektron selalu berpindah dari satu benda ke benda yang lain ketika kedua benda tersebut digosokkan? Kemampuan atom dalam menarik elektron. Bahan yang lebih mudah untuk menarik elektron seperti plastik akan menarik elektron dari bahan yang kurang menarik elektron. Sekian dari kelompok kami. Mungkin ketika Oke. Luar dulu kepada kelompok visual. Salut. Oke, luar biasa. Dari itu tadi dari kelompok saya coba menyimpulkan dari apa yang akan semakin kuat gesekannya ini, semakin kuat gesekan ini pada elektron ini, maka otomatis semakin panas di dalamnya, maka elektronnya itu dia harus lepas keluar. Terjadilah kilat, lalu disusul dengan apa? Guntur. Itu
disitulah terjadinya petir seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tidak disambar petir? Salah satunya itu kita tidak boleh bernaung di bawah pohon yang tinggi. Dan petir itu selalu selalu mencari gedung-gedung yang tinggi. Nah, bagaimana caranya supaya menghindar? Salah satunya itu di rumah, misalnya di gedung-gedung yang tinggi itu selalu menggunakan penangkal petir. Atau di rumah kita, ya toh, ada listrik meteran itu, ada kabel tembaga toh, yang harus ditancapkan ke tanah. Itu supaya menetralkan tegangan di saat terjadi sambaran petir. Begitu petir datang, arus listrik itu dia langsung lari ke tanah. Itu guna di tempat-tempat yang rata juga. Di tempat-tempat yang rata juga kita jangan begini, ini kan tidak ada petir. Tidak. Orang yang sering berkebun itu disambar petir, ya tidak. Karena apa? Petir itu dia mencari tanah, tetapi karena di saat kita ada di situ langsung disambar. Tujuannya itu dia di tanah. Tetapi karena dekat dengan situ akhirnya kita terpental. Di sawah itu, kemudian di kebun banyak sekali kejadian-kejadian aneh begitu toh. Di dekat ketika kita duduk di dekat jendela juga. Jadi ketika sambil bermain HP, makanya kalau di saat hujan usahakan tidak boleh kita menggunakan handphone. Apakah kalian tahu? Nah, seperti ini. Ya toh? Nah, kalau kita misalnya dengan menggunakan tangan, dia akan tarik. Seperti ini, itulah fenomena gejala listrik statis. Ketika diberi muatan terjadi tolak menolak dengan kain sutra. Seperti yang di video pembelajaran tadi. Kaca dengan kain sutra, kaca digosok pada kain sutra, tapi kain sutra ini mengalami kelebihan elektron, sedangkan kaca ini mengalami kekurangan elektron dan mengalami kelebihan proton. Jadi pertanyaan? Silakan yang mau silakan. Siap, 1, 2, 3. Double, double this, double, double that, double this, double that, double this, that. Oke, siap. Silakan duduk kembali. Kita pada pagi hari ini, apa yang kamu dapatkan dari tujuan pembelajaran kita? Silakan Rehan dulu pertama. Setelah mempelajari tentang listrik statis, sekarang saya sudah menjadi tahu dan lebih paham tentang proses terjadinya petir. Oke, luar biasa. Kemudian Efra, satu-satu ya. Anik, silakan Anik. Setelah mempelajari listrik statis, dari praktikum yang sudah saya lakukan tadi, saya kira itu adalah sulap. Ternyata itu adalah gejala listrik statis. Luar biasa, tepuk tangan dengan Rehan. Saya dapat mengetahui jenis-jenis muatan. Oke, saya dapat mengetahui jenis tepuk tangan. Ada lagi, Efra, apa Nadia? Saya jadi tahu bagaimana cara bagaimana cara untuk tidak tersambar petir. Oke. Di sini saya jadi tahu ada 3 muatan dalam atom, yaitu proton bermuatan positif, neutron tidak memiliki muatan atau netral, dan elektron bermuatan negatif. Oke. Saya dapat mengetahui apa itu atom. Oh, iya betul. Saya dapat mengetahui apa itu atom. Atom itu adalah unit terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Ya sudah, itu luar biasa tadi. Jadi dari tujuan pembelajaran kita hari ini berarti kamu bisa mengetahui konsep listrik statis itu, ya tidak? Sudah ya? Berarti interaksinya itu sudah paham. Kemudian saya ingin tanya dulu sebelum kita membagikan, saya akan membagikan stick note ini. Bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan angkat tangan satu-satu. Sebentar, satu-satu. Menyenangkan. Menyenangkan. Destri? Saya sangat senang karena saya bisa mengetahui gejala listrik statis. Oke, sangat senang karena bisa mengetahui gejala listrik statis. Rehan? Dari pembelajaran listrik statis ini saya sangat senang karena pembelajarannya itu sangat begitu begitu bagus dari awal tadi hingga akhir pembelajaran semua bisa terlibat aktif. Luar Semoga biasa. kedepannya begini terus. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Senang karena semuanya aktif dalam kelompok. Ya, aktif dalam kelompok. Luar biasa. Kemudian Anik? Saya terharu karena semua siswa-siswi di kelas ini bisa tahu bagaimana itu gejala listrik statis. Oke, Efra?
Dalam pelajaran ini saya bisa mengetahui kalau petir itu bisa membuat kita itu mati. Kan sticky note, tulis nanti tempel di belakang. Cepat, saya minta waktu 1 menit. Amin. Kamu bisa membaca kembali hasil pembelajaran. Ya, seperti itu. Pembelajaran kita pada pagi hari ini sampai di sini saja dulu. Untuk tugasnya nanti kamu bisa mencari sumber. Bagaimana itu terjadinya listrik statis. Jadi kamu bisa cari sebanyak-banyaknya. Gejala listrik statis tidak kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Doa dipimpin oleh Anik. Teman-teman dan Bapak Guru, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita Bunda Allah. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ani. Oke, terima kasih kepada Anik. Silakan duduk kembali. Ya baik, selamat pagi. Oke.